Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang wartawan media daring di Bandar Lampung kritis akibat dianiaya seorang preman pasar. Seorang pencuri motor di Lampung Utara babak belur dihajar massa. Seorang penyebar berita bohong penculikan anak di Metro meminta maaf. Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa postingan tersebut tidak benar atau hoax. Suwandi, 32 tahun, wartawan salah satu media daring di Bandar Lampung Sabtu malam, dievakuasi ke rumah sakit akibat dianiaya oleh seorang preman pasar. Korban kritis akibat menderita luka bacokan golok di kepalanya. Pelaku bernama Sudir, preman pasar Semep, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Penganiayaan terjadi saat Suwandi sedang berkunjung ke rumah salah satu temannya di Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Teman korban tidak tahu permasalahannya karena pelaku yang mabuk minuman keras itu tiba-tiba datang dan langsung membacok Suwandi. Datang, tiba-tiba dia dengan mabuk kan, kayak dia mabuk nanya Wandi, tiba-tiba langsung nyamperin Wandi, kenapa Di, kata dia lo sama gua, langsung keluarin, nggak usah banyak ngomong lagi, langsung keluarin golok, bacoknya Pak Wandi. Itu golok itu di mana bang? Pinggang. Oh di pinggang. Iya. Dikeluarin dibacoknya bagaimana bang? Langsung udah kayak nebas kelapa, udah kayak motong kelapa, udah nggak ngerti lagi dia. Cepat itu cetak ya, ini kali bangun ini mau dibacoknya juga segala macam, dia lari. Polisi yang mendapat laporan dari keluarga korban langsung ke lokasi kejadian dan menggelar olah TKP. Motif penganiayaan sedang dalam penyelidikan polisi. Apakah ada kaitannya dengan pemberitaan korban atau masalah lain? Menurut saksi, sehari sebelumnya Suwandi dan Sudir terlihat cekcok yang belum diketahui penyebabnya. Pakai jaket. Set. Langsung berdiri di sini langsung nyamperin Wandi. Pakai jaket, saya pikir buka jaket doang, ngambil langsung bacok. Lalu saya berdiri. Sekali, dua kali. Sekali bang. Dipisah. Saya mau bacok lagi ya. Wandi langsung lari gitu. Kenapanya bacokannya? Kena pala kayaknya bang. Berapa kali sabetan? Sekali doang. Enggak nanya apa-apa enggak? Enggak. Enggak ada cekcok dulu. Enggak dari beri mulut. Langsung diberi. Sudir langsung kabur usai menganiaya korban dan kini masih buron. Robi Lasda melaporkan dari Bandar Lampung. Kosong. Ada om sapi di rumah. Erwin Kurniawan, penjual martabak di depan Rumah Sakit Geraha Husada, Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dianiaya oleh seorang pria berseragam PNS pada Senin sore lalu. Pelaku melontarkan kata-kata kasar dan memukul Erwin dengan tangan. Keributan sempat dilerai oleh warga, namun kemarahan pelaku malah kian menjadi. Pelaku malah mengambil besi untuk mengancam korban dan akhirnya dipukulkan ke tiang lapak korban. Saat ditemui Jumat siang, korban mengatakan penganiayaan itu terjadi karena pelaku marah saat diminta memindahkan mobilnya yang diparkir di depan dagangan korban. Saat itu pelaku hendak ke rumah sakit. Jadi posisinya saya dagang, dia parkir di depan karena mengganggu toko lalu lalang toko gitu, masuk toko keluar masuk toko. Saya tegur maksudnya jangan parkir di depan toko gitu kan, kita dipindahin gitu.
bila ke depan Maret sini, cuman sempat berdebat, dianya mungkin oknum PNS itu nggak terima kan. Minggu siang, penganiaya korban telah diperiksa polisi sebagai saksi. Pelaku bernama Muhammad Iqbal, ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Udah laporan tadi. Tadi udah ada korban terlapornya juga udah di polsek. Terlapornya sudah di polsek. Kemudian langkah selanjutnya bang dari kita bang, kepolisian bang? Ya diproses SOP dong. Ya kan dia kan visum, kita tunggu dulu hasil visumnya. Kan kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian kita interogasi dulu sesuai dengan mekanisme penyidikan. Penganiayaan itu baru dilaporkan ke Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Jumat siang atau 4 hari setelah ramai jadi perbincangan warga. Video penganiayaan tersebar di media sosial. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satu dari 2 pencuri motor di Desa Subi, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, Jumat siang ditangkap warga. Pelaku babak belur dihajar massa dan motornya yang dipakai untuk mencuri dibakar. Pelaku ditangkap setelah terpergok membawa kabur motor curian salah satu warga yang baru diparkirkan di depan rumah setelah mengantarkan anaknya sekolah. Korban lupa melepas kunci kontaknya. Ya tadi kan habis nganterin anak sekolah. Nah udah tuh motor aku taruh teras. Paling selang jarak 2 menit kalau nggak 1 menit. Nah aku mau keluar lagi, motor udah nggak ada, dibakar kabur sama dia orang. Lihat tadi berapa pelaku orang ini? Dua. Tersangka bernama Samsul, 20 tahun, warga Tanjung Ratu, Lampung Tengah. Samsul yang babak belur diamuk massa, kemudian diserahkan warga dan pamong desa ke polisi. Berapa kali sih ngambil di daerah sini? Baru 1 kali ini Pak. Baru 1 kali ini kedapatan atau seperti apa? Baru 1 kali ini juga. Oh jadi sial dong? Iya, menjajak. Aslinya orang mana? Tanjung Ratu. Tanjung Ratu, Lampung Tengah? Iya. Itu motor pelaku sempat diuber oleh massa. Alhamdulillah juga pelaku bisa kita selamatkan. Memang TSK yang satu lagi kita upayakan untuk melakukan pengembangan. Motor tersangka yang dibakar massa kini disita polisi. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar seorang teman tersangka yang masih buron. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pencuri motor menggigit tangan seorang polisi sektor Pulau Panggum yang akan menangkapnya di kamar kontrakan Desa Sinar Semendo, Talang Padang, Tanggamus, Sabtu siang. Polisi itu menderita luka di tangannya. Tersangka ditangkap bernama Herwanto alias Wawan. Ia ditangkap sekitar 3 jam setelah mencuri motor dan 1 karung biji kopi di dalam rumah warga Desa Penantian, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Kepada polisi, tersangka mengatakan mencuri seorang diri. Ia merusak pintu rumah korban dengan besi, kemudian mencuri motor dan 1 karung biji kopi yang disimpan di dapur rumah. Kamu ngambilnya di mana? Di dalam rumah, Pak. Dalam rumah. Masuk ke rumah apa nggak dikunci? Gimana masuknya? Ya, dikunci. Terus kamu masuknya gimana? Kamu sendirian apa sama kawan waktu ngambil motor itu? Sendiri, Pak. Sendiri. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan sasaran sepeda motor. Pencurian sepeda motor di rumahnya beserta 1 karung kopi kering berat 90 kg. Motor dan biji kopi yang dicuri tersangka belum terjual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Herwanto terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.